Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman karena telah menyempatkan untuk hadir pada sesi diskusi kita yang mana kita hari ini akan membahas tentang peristiwa Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Baiklah, langsung saja saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Saya persilakan. Silakan, saudara Gufron. Latar belakang dari pemberontakan DI-TII itu dipimpin oleh pemimpin yang bernama Kartosuwiryo, yang hal ini tidak terlepas dari peran Kartosuwiryo sebagai pemimpin gerakan dari Darul Islam, sekaligus imam dan presiden negara Islam Indonesia, yang juga merupakan politikus yang sifatnya fanatisme terhadap agama dan pandangan mengenai politik hijrah. Darul Islam ini bukan hanya menjadi musuh bagi pemerintahan Indonesia dan tentara nasional, tetapi bagi rakyat sipil dan tidak lepas dari dampak kerusuhan dan kekacauan yang dilakukannya. Perlawanan terhadap Darul Islam ini dipersulit karena adanya tentara Islam yang merupakan angkatan bersenjata yang mantan dari tentara gerilyawan. Hingga pada tahun 1962, Kartosuwiryo ditangkap dan dijatuhi hukuman mati, yang mengawali runtuhnya negara Islam terutama di Jawa Barat. Namun, setelah runtuhnya tersebut masih ada sekitar 15 tahun kelompok Darul Islam tersebut masih ada. Pemberontakan DI-TII ini ada di berbagai macam daerah, yaitu di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Untuk sekian dulu dari saya. Ya, terima kasih Gufron atas penyampaiannya. Silakan pada teman-teman lain yang ingin menyampaikan hasil kerjanya. Kubis. Ya, silakan Gavin. Baik, saya ingin menjelaskan sejarah singkat dari pemberontakan DI-TII. Pemberontakan DI-TII ini berpusat di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekarmaji Kartosuwiryo. Kemudian pemberontakan ini muncul karena sebagai protes DI-TII terhadap Perjanjian Renville. Pemberontakan ini terjadi di beberapa wilayah. Yang pertama DI-TII di Jawa Tengah. Pada tanggal 23 Agustus 1049 di daerah Tegal, Amir Fattah memproklamasikan berdirinya NIL dan menyatakan bergabung dengan Kartosuwiryo. Melalui Operasi Guntur 1954, pemerintah berhasil menumpas gerakan Amir Fattah. Kemudian di daerah Kebumen dipimpin Muhammad Mahfuah Abdurrahman. Di daerah Malang, Jawa Tengah, dan Kudus dilakukan Batalion 426 bergabung dengan perusuh-perusuh Merapi berbabu komplek dan berhasil ditumpas melalui Brigade Pragoro pimpinan Letkol Soeharto tahun 1952. Kemudian selain di Jawa Tengah, ada di daerah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada bulan Agustus, mereka melancarkan pemberontakan karena tidak terpenuhinya tuntutan, yaitu agar seluruh anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan dijadikan tentara APRIS, dan akibatnya Kahar Muzakar membentuk Negara Islam Indonesia Sulawesi Selatan dan menjadi bagian dari DI-TII. Kemudian dari daerah Aceh yang dipimpin oleh Daud Barrow, pemberontakan ini muncul karena masalah otonomi daerah. Yang semula Aceh merupakan daerah istimewa dengan Gubernur Daud Barrow, namun pemerintah RI menurunkan status daerah istimewa Aceh menjadi kepresidenan dalam lingkup Provinsi Sumatera Utara. Sekian, Bis. Terima kasih Gavin atas penyampaiannya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Oke, Bis. Silakan Reni. Jadi aku nambah yang DI-TII di Kalimantan Selatan. Nah, tokoh utama pemberontakan di Kalimantan Selatan yaitu Ibnu Hajar alias Hajar bin Umar.
seorang bekas letnan 2 TNI. Pada 10 Oktober 1950, Ibnu Hajar memproklamasikan berdirinya DITI di Kalimantan Selatan sebagai bagian dari Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kemudian dengan keseluruhan pasukannya yang dinamakan Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau disebut KRYT, DITI Ibnu Hajar menyerang pos kesatuan TNI di Kalimantan Selatan, melakukan teror dan pengacauan pada Oktober 1950. Sebelum melakukan operasi penumpasan, pemerintah RI memberikan kesempatan kedua bagi Ibnu Hajar agar menghentikan petualangannya dan kembali bergabung dengan kesatuan TNI. Seruan pemerintah tersebut dituruti oleh Ibnu Hajar. Namun setelah mendapatkan perlengkapan militer, ia melarikan diri ke hutan dan melanjutkan pemberontakannya. Kemudian pemerintah RI segera mengambil tindakan tegas dan membentuk satuan operasi militer untuk menumpas pemberontakan DITI Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Dan pada akhirnya pada tahun 1959, Ibnu Hajar berhasil ditangkap oleh satuan TNI yang kemudian diajukan ke Pengadilan Mahkamah Militer di Jakarta Barat, dan dijatuhi hukuman mati. Sekian, bis. Ya, terima kasih Roni atas penyampaiannya. Silakan teman-teman lain yang ingin menyampaikan. Aku pis. Silakan Ferian. Ingin nambahin yang Kartosuwiryo tadi, DITI sebagai sebuah gerakan politik Darul Islam dalam kerangka berpikir Sartowirjo adalah sebuah bentuk masyarakat yang tertib dan berlandaskan pada ajaran Islam. Kartosuwiryo dalam mewujudkan cita-citanya sangatlah keras dan teguh. Banyak upaya yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dalam menegakkan Darul Islam ini. Bahkan pada akhirnya Kartosuwiryo mengambil garis keras dengan mendirikan juga Tentara Islam Indonesia yang dididik di sekolah yang didirikan oleh Kartosuwiryo, yaitu Sekolah Sufa. Gerakan politik yang dimaksud di sini bukanlah mengarah pada partai politik dan juga gerakan memenangkan sebuah pemilihan umum, tapi lebih kepada gerakan politik yang berawal dari sebuah keyakinan terhadap ideologi atau nilai-nilai dan berdasar kepada kesamaan itu berusaha untuk menjadikan nilai atau ideologi tersebut menjadi kebenaran yang bisa mengindikasi gerakan DITI yang didirikan Kartosuwiryo dari tahun 1949 sampai 1962 ini adalah merupakan sebuah gerakan politik. Terima kasih. Ya, terima kasih Ferian atas tambahannya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Aku, bis. Silakan Kiki. Saya akan menjelaskan timbulnya gerakan DITI di Kalimantan Selatan. Penolakan yang dipimpin Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan merupakan bagian dari gerakan penolakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang akan membuat negara berdasarkan hukum Islam di Indonesia, yang juga disebut dengan Negara Islam Indonesia. Penolakan Ibnu Hajar bermula dari kegagalan eks-pejuang kedaulatan yang berasal dari Kalimantan Selatan untuk bergabung di Tentara Indonesia saat itu, yang bernama APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Banyak mantan pejuang yang tidak dapat masuk tentara karena disebabkan tidak bisa baca tulis, termasuk Ibnu Hajar sendiri. Mereka semua juga kecewa dengan adanya mantan tentara KNIL atau Tentara Hindia Belanda di APRIS. Ibnu Hajar lalu membuat Kesatuan Rakyat yang Tertindas atau KRJT dan menggempur pos tentara di Kalimantan Selatan pada Oktober 1950. Penyelesaian secara damai mulanya dilakukan pemerintah Indonesia, tetapi Ibnu Hajar yang sempat tertangkap dan dilepaskan untuk membujuk penentang lain menyerah malah kabur dan meneruskan penentangnya. Penentangan tersebut kemudian berhasil dikalahkan dan Ibnu Hajar menyerah pada Maret 1965 dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Sekian, bis. Ya, terima kasih Kiki atas tambahannya. Silakan kepada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Aku, bis. Silakan Gufron. Saya akan menjelaskan akhir dari Kartosuwiryo. Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati setelah disidangkan selama 3 hari pada 16 Agustus 1962. Hukuman mati dilaksanakan sebulan kemudian bersama 4 anggota Darul Islam yang terlibat dalam
rencana pembunuhan Presiden Soekarno pada 1 Mei 1962. Dengan penangkapan dan hukuman mati terhadap Kartosuwiryo, berakhirlah pula pemberontakan Islam yang terorganisir di Jawa Barat, yang telah berlangsung selama 10 tahun. Keadaan tenang hingga 1976, hingga dilaporkan adanya kegiatan baru Darul Islam di daerah tersebut setelah 15 tahun berlalu. Sekian, Pis. Ya, terima kasih Saudara Gufron. Silakan teman-teman lain yang ingin menambahkan. Aku Pis. Ya, silakan, Biman. Aku mau menjelaskan tentang pemberontakan DITII di Jawa Tengah. Jadi pemberontakan DITII di Jawa Tengah dilakukan di bawah pimpinan Amir Fattah dan Kiai Sumolangu yang beroperasi di wilayah Tegal, Brebes, dan juga Pekalongan. Pada 1946, inti pasukan pemberontak di Jawa Tengah ini disebut sebagai pasukan Hizbullah, dibuat di Tegal pada 23 Agustus 1949. Amir Fattah menyatakan pendirian Darul Islam dan mengungkapkan bergabung dengan DITII SM Kartosuwirjo. Pasukannya diberi nama Tentara Islam Indonesia TII dengan sebutan Batalion Syarif Hidayat Wijaya Kusuma. Pada Januari 1950, Komando Gerakan Banteng Negara atau GBN dibentuk di bawah pimpinan Letkol Sarbini, dan komando ini bertujuan untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Jawa Tengah. Pemberontakan di Kebumen dilakukan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Mafdu Abdurrahman ya. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas pada tahun 1957 dengan operasi militer yang disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Ponorogo. Gerakan DITII di Jawa Tengah pernah kuat karena pemberontakan Batalion 426 di Kedu dan Magelang Divisi Ponorogo. Selain itu, daerah Merapi dan Merbabu juga terjadi kerusuhan akibat perbuatan gerakan Merapi Merbabu Kompleks atau MMC. Tapi gerakan ini juga berhasil ditumpas. Untuk menghancurkan gerakan DITII di daerah Gerakan Banteng Nasional dijalankan Operasi Banteng Riders. Sudah Pis. Terima kasih, Biman, atas penyampaiannya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang gerakan DITI di Aceh. Jadi gerakan DITI di Aceh ini dipimpin oleh seorang yang bernama Daud Bereh. Daud Bereh ini merupakan pemegang jabatan Gubernur Militer Daerah Istimewa Aceh pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1947. Kemudian dengan kekuasaannya sebagai gubernur itu, dia mampu mempengaruhi kalangan rakyat dan aparat pemerintah setempat, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer. Ia juga dikenal sebagai tokoh ulama Islam yang memiliki pengikut dan pendukung dari rakyat Aceh. Selanjutnya, Daud Bereh ini mempunyai keinginan untuk mendirikan negara Islam. Dan selanjutnya dia pula berhasil untuk mempengaruhi aparat rakyat dan pemerintahan setempat. Pada tanggal 20 September 1953, Daud Bereh memproklamasikan berdirinya DITII di Aceh. Sebagian dari DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kemudian dalam rangka mengatasi gangguan keamanan di Aceh, pemerintah kembali membentuk operasi militer. Operasi militer ini ternyata tidak mudah dilaksanakan karena kuatnya perlawanan dari DITII Aceh. Kemudian pemerintah Republik Indonesia ini melakukan upaya dengan upaya pendekatan kepada pimpinan DITII di Aceh, yaitu Daud Bereh. Dan alhasil, atas prakarsa Panglima Kodam 1 Iskandar Muda, Kolonel M. Jasin, dilakukan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Daud Bereh akhirnya dapat dibujuk kembali ke masyarakat
sehingga pemberontakan DITI di Aceh dapat berakhir. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan. Baiklah, sepertinya dari teman-teman mungkin tidak ada tambahan ya. Langsung saja saya akhiri sesi diskusi kita pada kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.